Itu untuk materi kalian ujian tengah semester. Ya, untuk kepemimpinan ujian tengah semesternya itu dan juga artikel yang harus diselesaikan oleh masing-masing kelompok. Nanti begitu kembali ke kelas kecil, dosen kelas kecil akan mereport kembali ya di tiap minggunya perkembangan-perkembangan tugas PJBL yang kalian kerjakan. Jadi dicek kembali, usahakan di tiap minggu itu ada beberapa kemajuan ya yang akan dilaporkan ke dosen kelas kecil. Baik, untuk materi kita pada pagi hari ini saya coba tidak bisa share screen ya. Saya kasih ke PJ saja nanti silakan PJ-nya untuk bagikan ke teman-teman ya. Sebentar. Materinya sudah saya bagikan ke PJ-nya. Nanti minta tolong untuk Irham bagikan ke teman-temannya. Jadi bisa dibuka dari handphonenya masing-masing atau dari laptopnya. Untuk materi kita tentang komunikasi kepemimpinan efektif. Ya, kalau kita berbicara tentang komunikasi, ya bukan hanya kemampuan itu bukan hanya dimiliki oleh seorang pemimpin. Semua orang harus cakap dalam berkomunikasi. Ya, komunikasi itu tidak hanya berbincang-bincang saja, tidak hanya ngobrol-ngobrol saja gitu ya, tetapi lebih dari itu bagaimana kita bisa mempraktekannya, bagaimana kita bisa tahu etikanya, ya bagaimana kita bisa menempatkan diri pada saat berkomunikasi dengan orang lain. Ya, pasti kita akan berbeda nih. Sabrina pada saat berkomunikasi dengan temannya akan beda nih dengan berkomunikasi dengan orang tua atau dengan dosen yang lebih tua dari kita, pasti akan berbeda konteksnya kita gunakan komunikasinya. Jadi itu pun kita harus paham. Jadi kalau kita berbicara komunikasi yang efektif itu tidak hanya kepada seorang pemimpin saja, tetapi kepada semua orang, terutama untuk seorang leader atau pemimpin. Pemimpin yang cakap itu dia harus mampu berkomunikasi kepada bawahannya, ya. Seperti di awal saya katakan bahwa seorang leader itu harus memiliki banyak skill. Ya, dia harus mampu nih melihat bagaimana potensi-potensi yang ada dalam diri si bawahannya. Ya, dia nggak bisa pukul rata. Ada yang dikasih tahu satu kali langsung paham, ada yang dikasih tahu berkali-kali baru paham, ada yang dikasih tahu berkali-kali tidak paham-paham gitu kan. Jadi seorang pemimpin pun harus bisa menempatkan diri pada posisi tertentu saat dia berbicara dengan para bawahannya. Sehingga komunikasi itu tetap efektif. Jadi dia nggak bisa samakan antara satu karyawan atau bawahan dengan karyawan atau bawahan lainnya. Em, Dikatakan di sini komunikasi sebagai instrumen kepemimpinan yang efektif. Ya, bagaimana seorang pemimpin itu mentransfer ide-idenya, pemikiran-pemikirannya kepada bawahan. Kalau kita sama ini berpikir bahwa wah keren ya jadi pemimpin gitu ya. Wah, kita jadi terkenal karena jadi pemimpin gitu kan. Nah, kembali lagi, kalau sekedar status ya seorang pemimpin itu pasti lebih hebat ya, lebih keren gitu kan, lebih terkenal dibandingkan dengan para bawahannya. Tetapi tugas dan tanggung jawabnya seorang pemimpin jauh lebih berat, jauh lebih besar dibandingkan bawahannya. Kalau kita hanya sekedar status saja, ya,
wah saya jadi pemimpin, hanya status, hanya peran. Tapi pada saat tugas dan tanggung jawabnya kita tidak mengerjakan, ya berarti kita bukan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Seorang pemimpin harus mampu mentransfer ide-idenya. Jadi seorang pemimpin itu nggak boleh diem aja. Ya, dia berharap karyawannya, bawahannya paham dengan apa yang dia inginkan. Ya, bagaimana orang bisa paham kalau tidak dikomunikasikan. Ya, jadi misalkan saya sebagai leader di tempat kita bekerja gitu kan, saya berharap kalian paham nih dengan apa yang saya sampaikan. Tapi saya berbicaranya sedikit gitu kan. Saya pukul rata semuanya, wah pasti mereka mengerti nih apa yang saya inginkan. Nah, itu adalah pemimpin yang tidak efektif pada saat dia berkomunikasi kepada bawahannya. Paling tidak, ya dia akan menjelaskan secara rinci. Ya, mungkin ada karyawan yang pada saat dijelaskan belum selesai aja dia udah paham gitu kan. Oh, pemimpin saya menginginkan ini. Tapi ada yang sampai selesai dulu baru dia paham. Ada yang harus diulang berkali-kali baru paham gitu kan. Jadi seorang pemimpin itu ya harus mengerti karakter dari para bawahannya. Ya, diharapkan pada saat kita berkomunikasi kepada bawahan, komunikasi itu efektif. Ya, komunikasi yang efektif itu yang seperti apa? Apa yang saya sampaikan sebagai pemimpin itu yang kalian tangkap, itu yang kalian pahami. Ya, saya menyampaikan A, semua memahami, ya semua mengerti tentang A. Saya menyampaikan B, saya menyampaikan C, semua juga paham akan B, akan C yang saya sampaikan. Itulah komunikasi yang efektif. Tapi kalau saya menyampaikan A, lalu ada yang menerima A1, B, C, atau D gitu kan. Nah, berarti itu bervariatif sekali. Apa yang saya sampaikan tidak bisa diterima dengan baik oleh bawahan saya. Kita cek lagi kesalahan itu ada di mana. Oh, saya menggunakan bahasa yang sulit dimengerti. Atau karakter dari bawahan saya, karyawan saya, mereka harus disampaikan secara berulang-ulang supaya mengerti. Nah, hal-hal yang seperti inilah sebagai seorang leader, dia harus paham. Lalu dikatakan pada saat kita menjadi seorang leader atau pemimpin, kita harus punya banyak ide, ya. Jadi kita harus punya banyak strategi. Kalau strategi yang pertama tidak berhasil, kita coba yang kedua. Jadi jangan sampai nanti begitu ide kita tidak berhasil, kita bingung sendiri. Saya harus gimana ya, gitu kan? Saya harus mengerjakan apa ya? Karena dia nggak punya ide dan pemikiran lagi. Tapi seorang leader itu harus punya banyak pemikiran-pemikiran dan ide-ide. Jadi nanti ide-ide itulah yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi kita atau perusahaan kita. Kita bisa mengatakan bahwa satu perusahaan itu berhasil ya kalau leadernya bisa mengkoordinasikan bawahannya. Jadi satu perusahaan itu berhasil ya karena walaupun bukan hanya kerja keras dari pemimpinnya saja, tapi paling tidak ada campur tangan ya dari pemimpin tersebut supaya organisasi atau perusahaannya itu dapat berjalan dengan baik. Ya, kalau kamu nanti suatu saat dipercaya oleh tempat kamu bekerja menjadi seorang pemimpin, ya, pemimpin itu kan kita pahami tidak harus menjadi pucuk pimpinan, tetapi kita punya bawahan 2, 3, 4 orang pun kita sudah disebut sebagai pemimpin. Seandainya kita ada pada posisi itu dan kita dipercaya oleh pemimpin, oleh perusahaan untuk memimpin, apakah sebagai supervisor atau sebagai manajer, ya, kamu harus bisa mengendalikan bawahan kamu. Kamu harus bisa mengontrol bawahan kamu. Dengan cara seperti apa? Dengan cara berkomunikasi. Ya, jangan harap eh, bawahan saya mengerti kalau saya banyak diamnya. Ya, apalagi misalkan salah gitu ya, wah saya langsung marah-marah. Masa itu aja nggak tahu sih? Itu kan pekerjaan sehari-hari gitu ya. Nah, itu berarti pemimpinnya dia tidak mengkomunikasikan, tapi dia berharap bawahannya paham.
Bagaimana bisa tercipta suatu komunikasi yang efektif kalau komunikasi itu sendiri tidak berlangsung dengan baik? Pada saat kita berkomunikasi dengan seseorang, ya, supaya komunikasi itu efektif, ada baiknya kita tanya. Misalkan saya sedang memberikan atau mendelegasikan tugas kepada bawahan saya. Saya tanya nih, Revan paham nggak dengan apa yang saya maksud? Ya, Nafi paham nggak dengan apa yang saya maksud? Gitu kan? Saya tanya, tujuannya untuk apa? Supaya memastikan komunikasi kita berjalan dengan efektif atau tidak. Jangan sampai kita, ya udah deh, begitu saya mendelegasikan tugas, ini ya, dikerjakan ya, nanti sebelum pulang kerja jam 4 sudah harus report ke saya. Udah kita kasih tugas, tapi kita tidak mengkomunikasikan mau ngapain, apa yang dikerjakan gitu kan, hanya kasih tugas aja, tidak ada deskripsinya, tidak ada penjelasannya. Tapi kita berharap semua bawahan kita itu paham dengan apa yang kita maksud. Komunikasi saja tidak efektif. Bagaimana bawahan kita mengerti apa yang kita sampaikan? Ya, kalau misalkan kita berpikir bahwa semua orang paham dengan apa yang kita sampaikan, itu salah besar. Kadang-kadang kita sudah berbicara berkali-kali, orang lain aja bisa nggak paham gitu kan, bisa tidak mengerti. Apalagi kalau kita berbicaranya jarang dan kita berharap bawahan kita paham dengan apa yang kita sampaikan. Ya, sebagai seorang pemimpin, apakah pemimpin di partai, pemimpin di pemuka agama, ya pemimpin di organisasi atau perusahaan gitu kan, ya kita harus bisa berkomunikasi secara efektif dengan para bawahan kita. Kalau kita dipercaya menjadi pemimpin di agama gitu kan, bagaimana kita mampu menjelaskan eh, apa-apa saja yang harus dikerjakan menurut agama yang kita anut gitu kan. Kita sampaikan kepada pengikut-pengikut kita. Kalau kita misalkan menjadi pemimpin di partai politik gitu kan, bagaimana caranya strategi-strategi politik apa saja yang akan kita kerjakan, itu yang akan kita sampaikan ke bawahan kita. Semua harus dikomunikasikan. Tanpa komunikasi tidak akan berjalan secara efektif. Kalau saya bisa katakan, komunikasi itu harus disampaikan. Ya, apa-apa yang ada dalam pikiran kita, apa-apa yang ada dalam hati kita harus disampaikan supaya orang lain paham. Ya, kita diciptakan oleh Tuhan itu kan eh, bisa untuk berpikir gitu kan. Lalu pada saat kita berpikir mau kita ucapkan ya kita harus mengkomunikasikan. Gak akan mungkin orang bisa paham dengan apa yang kita pikirkan kalau tidak dikomunikasikan. Jadi suatu komunikasi itu akan efektif kalau terjalin ya atau terjadi sebuah komunikasi antara komunikator dengan komunikan. Ya, komunikasi yang efektif dibutuhkan oleh seorang pemimpin supaya pemimpin itu dapat menyampaikan ide-ide dan pemikirannya dengan baik kepada para bawahan. Ya, kalau saya boleh simpulkan bahwa komunikasi efektif itu adalah kalau saya berbicara A, teman-teman semua yang ada di room ini memahami tentang A. Ya, jadi artinya walaupun kita berbeda persepsi, kita berbeda pandangan terhadap apa yang saya sampaikan, paling tidak semuanya paham. Kalau masih ada yang tidak paham, ya bisa saya ulangi 2, 3, 4 kali. Tergantung kebutuhan dari masing-masing bawahan saya. Ya, mungkin satu kali saya menyampaikan kepada bawahan saya dia paham, tapi ada yang mungkin 2, 3, 4, 5 kali baru paham. Itulah fungsinya seorang pemimpin memahami bawahannya. Ya, komunikasi itu adalah kegiatan yang berkaitan antara satu orang dengan orang yang lain. Ya, kadang-kadang kita berkomunikasi itu akan efektif kalau yang sefrekuensi, yang selevel. Bagaimana dengan tidak yang sefrekuensi atau selevel? Bisa nggak kita berkomunikasi secara efektif? Bisa. Asal yang tinggi, misalkan tingkat pendidikannya lebih tinggi, ya tingkat pendapatannya lebih tinggi, umurnya lebih tinggi, menurunkan, ya menurunkan ke atau sama ke yang lebih rendah.
Ya, pada saat kamu bicara dengan ponakan kamu yang masih umur 6 tahun, ya kamu nggak perlu cerita tentang politik, kamu nggak perlu cerita tentang perkuliahan, ya kamu cukup cerita tentang mainnya mereka apa, gitu kan. Oh, sekarang lagi musim boneka labu gitu kan. Kita misalkan mau berbicara tentang yang itu boleh, karena masih nyambung ke mereka. Tapi kalau misalkan kita cerita tentang politik, kita cerita tentang perkuliahan, umur mereka aja 6 tahun. Kita yang lebih tinggi dari umur, dari pendidikan yang menurunkan. Sehingga komunikasi kita dengan ponakan kita yang umur 6 tahun itu efektif. Tapi kalau kita memaksakan anak umur 6 tahun paham dengan apa yang kita sampaikan, yakinlah komunikasi kamu nggak akan efektif dengan ponakan kamu. Itu contoh kecil saja, contoh nyata. Atau misalkan kamu berbicara dengan sama-sama levelnya teman kamu, tapi dia nggak kuliah gitu kan, dia nggak seberuntung kamu. Nah, pada saat kamu cerita tentang perkuliahan dengan teman kamu, belum tentu nyambung. Kenapa? Karena dia tidak kuliah. Kamu yang kuliah menurunkan levelmu supaya sesuai dengan orang tersebut. Tujuannya untuk apa? Supaya komunikasi kamu dengan orang itu efektif. Jadi jangan kita memaksa yang lebih rendah menaikkan, tidak, justru kita yang lebih tinggi menurunkan. Ya, supaya komunikasi itu terjalin secara efektif. Di slide selanjutnya ada yang dipahami dengan apa itu komunikasi. Ya, kalau kita lihat ada bauran komunikasi, ada komunikator, lihatnya dari bawah. Ada pesan, ada media, ada komunikan, ada efek atau feedback. Ya, komunikator itu adalah si penyampai pesan. Kalau saat ini saya sedang bicara di depan teman-teman semuanya, berarti sayalah yang menjadi komunikator. Ya, komunikator itu adalah si penyampai pesan. Jadi sayalah yang menjadi komunikator, ya, Gabrian, Salwa, ya, semuanya itu adalah komunikan atau yang menerima pesan. Pada saat kita berbicara tentang komunikator, komunikator ini adalah orang-orang yang menyampaikan pesan. Jadi pada saat saya menyampaikan pesan, sayalah menjadi komunikator. Bisa nggak kalian menjadi komunikator? Pasti bisa pada saat kalian menyampaikan pesan. Misalkan, ya, Zahra sedang bercerita. Ya, pada saat Zahra bercerita, Zahra menjadi komunikator. Kita yang mendengarkan ceritanya Zahra, kita menjadi komunikan. Ya, jadi komunikator dan komunikan itu bisa berubah posisi. Bisa berubah posisi, bisa kadang-kadang apa yang saya menjadi komunikator bisa juga saya menjadi komunikan. Ya, pada saat Hasyam berbicara, Hasyalah yang menjadi komunikator dan kita semua yang mendengarkan menjadi komunikan. Ya, jadi komunikator dan komunikan itu bisa berubah-ubah, bisa berganti-ganti tergantung siapa yang menyampaikan pesannya. Lalu pesan itu adalah sesuatu yang disampaikan. Sesuatu yang disampaikan bisa berupa statement, ya bisa berupa pertanyaan juga. Kalau pertanyaan berarti wajib untuk dijawab. Contoh, misalkan saya bertanya ke Alzam, Alzam diam aja gitu kan. Nah, seharusnya kalau ada yang bertanya silahkan dijawab. Kita menjawab dengan komunikasi verbal, boleh. Dengan komunikasi nonverbal juga boleh. Misalkan saya tanya ke Alzam, Alzam tadi sudah sarapan belum? Alzam cuma ngangguk-ngangguk. Ya nggak apa-apa. Itu adalah respon yang dia berikan kepada pesan yang saya sampaikan. Atau Alzam menjawab, tadi pagi terlambat bangun, Miss, jadi nggak sempat sarapan. Nah, itu juga respon dari pertanyaan komunikator. Jadi kalau dia berupa pertanyaan, harus dijawab. Apakah dengan menggunakan verbal atau non-verbal. Jadi mulai sekarang, ya, kalau misalkan Sultan ditanya sama temennya, harus jawab. Jangan diam aja. Jangan diabaikan, cuman temen gitu kan.
Ntar kalau yang nanya orang tua baru dijawab, nggak boleh. Siapapun yang bertanya, kalau ditujukan kepada kita, ya kita harus menjawab. Bukan karena, wah dia kan temen, jadi suka-suka kita mau jawab atau enggak. Nah, kalau orang tua, kalau nanya harus dijawab, tidak. Semua yang bertanya kepada kita, ya pesan yang disampaikan kepada kita itu butuh jawaban. Jadi kamu sebagai komunikan wajib untuk menjawab pertanyaan komunikator. Ya, apakah itu dalam bentuk formal ataupun dalam bentuk informal? Kalau pesan yang disampaikan berupa pertanyaan, komunikan wajib untuk menjawab. Lalu tahapan yang ketiga atau bauran yang ketiga adalah media. Ya, dalam kita menyampaikan pesan itu ada media, ada perantara. Ya, media itu ada media konvensional seperti televisi, radio, surat kabar, ada juga media internet ya yang terhubung dengan internet atau media baru. Kalau zaman sekarang dengan kecanggihan teknologi, media-media baru yang terhubung dengan internet itu yang menjadi media primer bagi kita. Sedangkan televisi, radio, surat kabar itu udah jadi media sekunder. Kadang-kadang bahkan sudah ditinggalkan gitu kan. Kalau saya tanya secara random saja kepada Paulia, mungkin Paulia udah lama banget nggak nonton TV, ya kan? Atau misalkan saya tanya kepada Adinda, mungkin Adinda udah sekian tahun nggak pernah nonton TV gitu kan? Deswita, kalau saya tanya pernah dengar radio nggak? Udah jarang, atau bahkan udah nggak pernah. Nah, jadi media-media konvensional seperti televisi, radio, surat kabar, poster, baliho, ya udah bukan menjadi media primer lagi bagi kita. Kenapa? Karena sudah ada media baru atau media yang terhubung dengan internet. Jadi biasanya dalam satu genggaman ada semuanya. Kamu mau ngapain dalam satu genggaman itu bisa. Ya, jadi dengan adanya media baru, media-media konvensional mulai ditinggalkan. Karena semuanya sudah ada, sudah konvergen di media internet tadi atau media baru. Lalu tahapan yang berikutnya adalah komunikan. Tadi sedikit sudah saya singgung tentang komunikan, di mana komunikan itu adalah komunikasi adalah orang yang menerima komunikasi kita atau pesan kita. Jadi kalau dalam posisi sekarang ini kamu menjadi komunikan saya menjadi komunikator kamu. Ya, pada saat misalkan Intan berbicara, Intan menjadi komunikator dan kita semua menjadi komunikan ya. Komunikan itu adalah orang-orang yang menerima pesan kita. Kalau pesan yang dikirimkan berupa pertanyaan, kita sebagai komunikan harus menjawab. Kemarin-kemarin males banget menjawab pertanyaan orang mungkin karena tidak paham keharusan dari komunikan itu seperti apa. Tapi mulai sekarang kalau ada teman yang bertanya, silakan dijawab. Ya, ada dosen yang bertanya, silakan dijawab. Gitu kan? Atau ada apa ya, bawahan kita lah ya dari umur atau dari pendidikan bertanya, ya kita juga harus menjawab. Ya, respon kalian atau jawaban kalian bisa berupa komunikasi yang bentuknya verbal dan bisa juga komunikasi yang nonverbal. Ya, komunikasi nonverbal itu ya mungkin cuman anggukan, gelengan, senyum, ya memberikan tanda jempol dan lain sebagainya. Tapi paling tidak sebagai komunikan memberikan feedback, ya umpan balik kepada komunikator yang memang bertanya ke kita. Lalu yang terakhir itu ada feedback atau efek. Saya jelaskan satu-satu feedback atau umpan balik. Ya, itulah yang tadi pada saat kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari komunikator, itulah feedback atau umpan balik. Berupa verbal atau non-verbal tergantung kamu. Kadang-kadang kamu malas ngomong nih, cuman non-verbal aja. Tapi kadang-kadang kita menghargai orang yang bertanya. Nah, kita berkomunikasinya atau menjawabnya dengan pesan-pesan verbal. Ya, pada saat kita menjawab pesan verbal dan non-verbal, itulah yang disebut sebagai feedback atau umpan balik. Efek atau dampak dalam komunikasi itu sebenarnya ada 3. Ya, yang pertama ada kognitif, yang kedua ada afektif, dan yang ketiga ada
konatif. Ada kognitif, ada afektif, dan ada konatif. Ya, kognitif tuh kamu jadi paham yang tadi yang kita nggak mengerti, begitu ada orang yang menyampaikan pesan, jadinya kita mengerti. Ya, lalu ada yang afektif. Afektif itu atau behavioral itu perasaan. Ya, perasaan suka, perasaan tidak suka, emosi, marah, dan lain sebagainya. Dan efek yang ketiga adalah konatif. Konatif itu adalah perilaku atau tindakan. Ya, jadi ada 5 unsur utama dalam komunikasi. Yang pertama komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga media, yang keempat komunikan, dan yang kelima efek atau feedback. Di slide selanjutnya ini merupakan pertanyaan yang paling sering keluar ya pada saat UTS di tiap semester, karena kita kepemimpinan itu sebenarnya di tiap semester. Ya, kebetulan misalkan semester ini semester ganjil ini komunikasi ya dengan kalian informatika misalkan. Nanti di semester genap biasanya HI, ada lagi kedokteran gitu ya. Jadi setiap semester itu sebenarnya kepemimpinan itu ada saja. Ya, cuman fakultasnya saja yang berbeda-beda. Biasanya soal ini sering keluar. Mengapa kita harus berkomunikasi? Itu soal yang paling sering keluar menjadi pertanyaan UTS kita. Kalau kita lihat pertanyaan itu sangat gampang, ya pertanyaannya itu gampang, tapi menjawabnya agak sulit. Kenapa sih kita harus berkomunikasi gitu kan? Ya kalau kalian jawab komunikasi itu adalah suatu kebutuhan, boleh, tapi tidak sesimpel itu. Kalian silakan menjelaskan. Bahwa kita makhluk sosial, ya kan? Kita membutuhkan orang lain, kita butuh interaksi. Kita nggak bisa hidup sendiri, itu kan sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, nggak bisa kita hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Ya, pada saat kita butuh orang lain supaya orang lain tahu apa yang kita inginkan, maka terjalinnya komunikasi. Ya, komunikasi itu harus dua arah. Bukan hanya dari kita ke dia saja, tapi dari kita ke dia, dari dia juga ke kita. Ya, komunikasi itu harus two way, dua arah. Dua arah itu ya kayak misalkan kadang kita menjadi komunikator, kadang kita menjadi komunikan. Kalau kita saja yang mendominasi dalam suatu percakapan, itu biasanya tidak membuat nyaman bagi orang lain. Contoh misalkan teman kita lagi curhat, ya, mungkin pada saat dia menceritakan tentang permasalahan hidupnya dia ke kita, ya kita sebagai pendengar, kita dengerin dulu apa yang mau dia sampaikan. Dia cerita tentang kehidupannya, bla 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 dan lain sebagainya. Setelah selesai, misalkan dia minta pendapat kita, gitu ya. Dia kan mempercayai masalahnya itu dia cerita ke kita. Misalkan nih setelah selesai, Salwa menurut lu gimana nih, gitu ya. Baru kamulah yang menjadi komunikatornya. Kamu yang berbicara. Gitu ya. Jadi pada saat orang lain berbicara, kita mendengarkan. Pada saat kita mendengarkan di situ ya benar-benar kita harus nyimak, nggak boleh pegang handphone, nggak boleh sambil melakukan aktivitas lain. Kenapa? Karena pasti tidak akan fokus. Pada saat misalkan ada teman kamu curhat, kamu sibuk dengan membalas chat yang ada di WA kamu, ya atau kamu buat story dan lain sebagainya, yakinlah kamu dengar apa yang dia sampaikan, tapi kamu tidak mendengarkan. Sehingga pada saat ditanya, kamu bisa saja nggak bisa menjawab. Ya, jadi alangkah baiknya supaya komunikasi itu terjalin secara efektif. Ya, pada saat komunikator berbicara dengan kita, ya kita sebagai komunikan harus mendengarkan. Pada saat komunikator bertanya dengan kita, komunikan supaya bisa menjawab. Jangan sampai nanti begitu saya curhat dengan Salwa, begitu saya tanya menurut Salwa apa, Salwanya bingung. Apa tadi ngomong apa sih gitu ya? Nah, kenapa? Karena sibuk dengan kegiatan lain, dengan handphonenya, ya kan, dengan sesuatu dan lain halnya.
sehingga orang berbicara dengan kita, kita tidak menyimak. Itu yang sering kali terjadi pada saat komunikator menyampaikan kesan kepada komunikan. Kalau dikatakan kenapa harus berkomunikasi, ya nggak akan ada orang tidak berkomunikasi. Bagaimana nih misalkan orang itu adalah orang yang pendiam, ya orang pendiam itu bukan tidak berkomunikasi, tapi durasinya tidak terlalu lama, intensitasnya tidak terlalu sering, tapi dia tetap melakukan komunikasi. Misalkan nih, saya bilang sama anak, coba besok kamu 2 jam saja, bukan dalam posisi tidur ya, artinya kita sudah melek itu ya, kita sudah melakukan aktivitas bangun pagi dan lain sebagainya, tapi 2 jam aja kita nggak boleh berkomunikasi, ya berkomunikasi secara tatap muka maupun bermedia, nggak boleh WA orang, nggak boleh telepon orang, dan nggak boleh berkomunikasi dengan orang lain yang ada di sekitar kita. 2 jam aja pasti kita mengalami kesulitan. Minimal tuh kita chattingan, hanya sekedar hello dengan teman-teman, ya itu juga sudah komunikasi. Pada saat kita dibatasi selama 2 jam tidak boleh melakukan komunikasi, sebenarnya kita tidak bisa. Jadi untuk menjawab itu, mengapa kita harus komunikasi, kamu arahkan kepada kebutuhan, bahwa komunikasi itu merupakan suatu kebutuhan. Jadi bukan berarti orang pendiam dia tidak berkomunikasi, tetap dia berkomunikasi, tapi durasinya lebih sedikit, intensitasnya lebih jarang, gitu kan? Kalau kita yang banyak ngomong itu tuh setiap saat waktu ngomong terus gitu kan, ada aja bahan. Tapi kalau teman kita yang diam, ya dia akan berbicara yang penting-penting aja, tetapi dia tetap berkomunikasi. Jadi kalau selama ini kita mengatakan, wah si Anu kan pendiam banget, nggak pernah komunikasi, sih salah. Bukan tidak pernah berkomunikasi, tetapi intensitasnya tidak sesering kita, durasinya tidak sebanyak kita. Makanya dia disebut sebagai pendiam. Selain itu juga kita sebagai komunikator, apalagi untuk urusan informal lainnya, ya kita harus punya keahlian. Ya kita harus punya skill. Siapa punya skill untuk menjadi komunikator, misalkan ya pandai menarik perhatian. Jadi pada saat saya bicara secara formal nih, presentasi di depan kelas, teman-teman yang ada yang berisik semuanya dengerin saya. Berarti kamu punya daya tarik untuk menarik perhatian audiens mendengarkan apa yang disampaikan. Atau misalkan aura, kamu punya nggak skill sebagai seorang komunikator? Ya misalkan kita dalam menyampaikan pesan menggunakan intonasi, ya ada retorika seni berbicara, gitu kan? Pada saat kamu bicara ada yang semuanya mendengarkan, semuanya nyimak, semuanya paham. Nah, itu skill kamu sebagai komunikator. Ya, kalau dia bilang berbicara, semua orang bisa berbicara. Tapi apakah kamu pada saat berbicara dengan orang atau tidak, itu harus punya skill. Ya, semua kita di sini pasti bisa berbicara di depan umum. Ya, siapa pasti bisa. Ya kan? General pasti bisa. Tapi apakah pada saat kita bicara itu dengerin orang enggak? Orang tertarik nggak mendengarkan apa yang kita sampaikan? Itu yang paling penting. Kalau dia berarti kamu punya skill akan hal itu. Ya, jadi jangan sampai kita bicara tidak ada yang dengar. Kalau nggak ada yang dengar berarti nggak ada yang paham. Bagaimana caranya orang dengar dengan apa yang kita sampaikan, kan dia juga paham. Berarti kamu sebagai komunikator atau kamu sebagai penyampai pesan, kamu memiliki keahlian untuk menarik perhatian audiens. Ya, misalkan kamu sebagai komunikator, begitu kamu dipercaya menjadi seorang pembicara, langsung sombong. Misalkan, saya biasa nih berbicara di depan si Anu dan lain sebagainya. Ada orang yang tidak suka dengan
kesombongan kita, kan? Sehingga kita berpikir gimana sih kok dia bisa bicara di depan orang hebat, gitu kan? Malah itu akhirnya membandingkan. Kenapa? Karena di awal udah sombong. Kita sebagai pembicara, apalagi kita dipercaya untuk kegiatan-kegiatan formal, itu jangan di awal itu udah membuat orang lain merasa nggak nyaman dengan omongan kita. Bagaimana caranya pembukaan itu atau prolog itu ya harus semenarik mungkin, sehingga ada orang penasaran mendengarkan apa yang kita sampaikan. Bahasa-bahasa yang kita gunakan juga jangan bahasa-bahasa yang sombong, yang angkuh, yang menunjukkan kita hebat, bisa sanggup orang lain enggak. Itu kadang-kadang membuat orang lain itu menjadi nyaman. Jadi pilihlah kata-kata yang memang membuat orang lain menjadi nyaman dengan apa yang kamu sampaikan. Ya, kamu bisa saja menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang lebih manusiawi, misalkan Bapak Ibu, hari ini saya dipercaya menjadi pembicara, tapi bukan berarti saya lebih hebat dari Bapak Ibu. Ya, kita di sini hanya sekedar sharing. Kebetulan saya dipercaya sebagai pembicaranya. Bapak Ibu juga nanti boleh memberikan ide-idenya. Ya, kita pertukarkan sehingga kita sama-sama mendapatkan pengetahuan. Dari situ orang kan berpikir bahwa oh ternyata kita di sini sama levelnya, gitu kan? Dia tidak angkuh, dia tidak sombong karena dia sebagai pembicara, gitu ya. Ada bahasa-bahasa yang di awal itu bisa menarik perhatian orang lain, sehingga orang lain itu nyaman dengan apa yang kita sampaikan. Bapak Ibu nanti boleh memberikan pemikirannya, ya, atau menambah ini dari apa yang saya sampaikan. Yang belum saya sampaikan, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditambahkan. Jadi seolah-olah kita tidak lebih pintar dari mereka. Tidak ada kesombongan, di slide kita kan tidak ada keangkuhan, ya, supaya hubungan antara komunikator dengan komunikan sepanjang acara itu berlangsung, ya semuanya itu dapat berjalan dengan baik-baik. Ya, jadi nanti suatu saat misalkan nggak usah jauh-jauh, di kelas aja kamu presentasi, walaupun kamu mungkin paling pintar di kelas ini, gitu kan, ya tidak perlu kita berbicara seperti itu. Boleh misalkan kita mengatakan ini kesempatan saya untuk berbagi informasi, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman juga boleh memberikan masukan dan saran untuk presentasi saya hari ini. Ya, jadi seolah-olah walaupun kita diakui sebagai yang paling pintar di kelas, tapi nggak ada kesombongan di kita. Tetap level kita dengan teman-teman kita itu sama. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang seperti itu supaya tidak menunjukkan bahwa kita itu angkuh, sombong, gitu kan. Tapi bagaimana caranya kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lebih enak didengar. Itu skill, ya. Kalaupun diajarin kamu tidak mendalaminya, pada saat kamu nanti dipercaya menjadi pembicara itu bisa lupa karena bukan skill kamu. Tapi tolong coba misalkan kita tanamkan, oh ya benar juga, kita nggak boleh angkuh kalau kita dipercaya, kita nggak boleh sombong kalau misalkan kita ditunjuk sebagai pembicara, gitu kan. Karena kita kan nggak tahu siapa-siapa saja yang menjadi komunikan kita. Bisa saja mungkin secara sosial ekonomi dia lebih tinggi dari kita, ya, secara pengetahuan lebih tinggi dari kita, gitu kan, secara pendidikan lebih tinggi dari kita, kan kita nggak tahu. Apalagi audiensnya dalam jumlah yang banyak. Jadi kalau di awal kamu tidak ada kesombongan, pada saat kamu menyampaikan pesan juga tidak ada kata-kata yang menyombongkan diri, gitu kan, pasti audiens kita atau komunikan kita lebih nyaman mendengarkan pesan-pesan yang kita sampaikan. Lalu di slide berikutnya ada dikatakan bahwa komunikasi efektif itu adalah strategi. Ya, kalau kamu bisa berkomunikasi secara efektif dengan siapapun, itu strategi kamu. Siapapun bisa kamu taklukkan kalau kamu mampu berkomunikasi dengan efektif kepada orang lain. Contoh, wah gimana nih ya komunikasi dengan dosen, gitu kan. Ya kamu pelajarin tuh, wah saya harus sopan, atau misalkan saya tidak boleh menyombongkan diri,
saya harus banyak bertanya, saya tidak boleh membantah, misalkan. Kalau kamu punya strategi-strategi itu, sekalipun kamu bicara dengan dosen yang super galak, pasti akan efektif komunikasi kamu. Ya, jadi kembali lagi, kamu bisa menciptakan suatu komunikasi yang efektif, itu merupakan strategi untuk kamu berhasil. Bagaimana komunikasi itu bisa berjalan dengan efektif? Ya, itu cara kamu, trik kamu, strategi kamu. Contoh saja, pada saat kamu bicara dengan sama-sama teman kita, tapi yang satu temperamen, yang satu pendiam, kalau kamu sama rata antara teman yang temperamen dengan teman yang pendiam, pasti kamu sering kali terjadi konflik. Tapi kalau misalkan, oh kalau dengan yang temperamen saya nggak boleh emosi, saya harus lebih adem, itu kan itu strategi. Jadi pada saat kamu berkomunikasi dengan teman kamu yang temperamen, efektif. Atau misalkan dengan orang yang pendiam, gitu kan? Orang biasanya bicara sama dia tuh nggak pernah nyambung deh. Siapapun yang bicara sama dia tuh kayaknya nggak efektif deh. Tapi kalau kamu punya strategi, pasti kamu bisa efektif berkomunikasi dengan orang tersebut. Contoh misalkan, oh kita sedang menghadapi orang yang pendiam. Ya, lebih banyak kita bertanya supaya dia berbicara. Kalau dia cuma ngangguk geleng, nggak apa-apa. Jangan langsung berhenti. Tadi lu ke kampus naik apa? Gojek. Nah, nanya lagi. Kok nggak bawa kendaraan sendiri? Emang rumah lu jauh ya? Enggak. Nah, kadang-kadang kita kalau udah dijawab sepotong-sepotong gitu kan udah males nih. Gak apa-apa, biarkan. Lama-kelamaan nanti dia akan bicara dan menjawab atau merespon pembicaraan kita lebih banyak. Jadi jangan sampai kalau dia sudah ngangguk, jawabnya sepotong-sepotong, ya udah. Berarti kamu nggak punya strategi. Atau mungkin kita tahu nih dia hobinya apa. Oh, dia suka bola. Kita mulai cari tahu nih tentang bola supaya ngomong dengan dia efektif. Klub yang lu suka apa sih? Gitu kan. Kalau dia menjawab anu gitu kan, kita jawab yang lain. Nah, supaya apa? Supaya ada pembicaraan. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu kebiasaannya dia apa, kesukaannya dia apa, ya agak sulit juga untuk memancing dia banyak menjawab atau banyak berespon. Jadi pada saat kamu mencari tahu apa yang menjadi hobinya, apa yang menjadi kesukaannya, gitu kan, itu merupakan strategi kamu untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Ya tergantung kita. Wah, banyak orang bicara dengan dia nggak nyambung, banyak orang bicara dengan dia nggak suka gitu kan karena terlalu pendiam. Kalau kamu punya strategi, kamu bisa efektif berbicara dengan orang sekalipun dia disebut orang yang pendiam. Yang penting kita tahu dia maunya apa, ya kan kesukaannya apa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, jadi hal-hal yang kayak gini tuh yang memang kalian harus perlu mendalaminya supaya kita punya strategi untuk menghadapi orang-orang yang mungkin berbicaranya lebih sedikit atau dia tergolong pada orang-orang yang temperamen atau mungkin punya habit-habit yang negatif lainnya. Tapi kalau kita punya skill, kita punya kemampuan ya untuk bisa berkomunikasi secara efektif dengan mereka, berarti itu strategi perang kita. Bagaimana kalau dikaitkan dengan pemimpin? Pemimpin yang mengetahui bawahannya, wataknya, keinginannya, kemauannya, sifatnya, itu strategi. Strategi pemimpin untuk memenangkan, ya, memenangkan para bawahannya. Sulit dong kalau misalkan kita punya banyak karyawan, ya, tapi minimal level-level manajernya kita paham. Ya kan level-level supervisornya kita paham. Kalau memang jumlah karyawan kita banyak banget. Tapi kalau tidak, kadang-kadang kan bawahan kita cuma beberapa orang. Ya, beberapa orang itu harus kita pahami. Ya, kebiasaan mereka seperti apa,
sifat mereka seperti apa, gitu kan, supaya kita memenangkan strategi kita berkomunikasi dengan orang tersebut. Di slide berikutnya ada yang dikatakan proses komunikasi yang berhasil, di bawahnya ada proses komunikasi yang gagal. Ya, tadi sudah saya singgung juga kalau berhasil itu apa yang disampaikan oleh komunikator, komunikan juga menerima hal yang sama. Kalau yang dikatakan gagal, apa yang disampaikan oleh komunikator tidak bisa diserap, tidak bisa diterima oleh si komunikannya. Jadi komunikasi efektif itu kalau saya bicara itu kan Fatia paham, ya, Asma paham, Sarah paham gitu kan. Walaupun dengan persepsi yang mungkin saja bisa berbeda-beda, tetapi paling tidak oh yang Miss Ilona sampaikan pagi ini saya ngerti. Ya, pada saat kalian mengerti, itu yang disebut sebagai komunikasi yang efektif atau komunikasi yang berhasil. Tapi sebaliknya kalau saya menyampaikan pesan lalu apa sih ngomong apa sih nggak paham gitu ya, berarti proses komunikasi kita gagal atau komunikasi yang terjalin tidak efektif. Kita lanjut ke pendekatan dulu, nanti yang terakhir itu adalah inti komunikasi. Ya, dalam komunikasi itu ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan kohersif, yang kedua pendekatan persuasif. Saya bahas dari pendekatan persuasif terlebih dahulu. Ya, pendekatan persuasif di sini membujuk, merayu, gitu kan, mempengaruhi. Nah, jadi seorang pemimpin harus punya itu. Bagaimana dia membujuk karyawannya, bagaimana dia memotivasi, bagaimana dia merayu, gitu kan. Nah, supaya apa yang disampaikan itu bisa dipahami. Contoh misalkan, wah saya punya karyawan dikasih tahu 1-2 kali susah banget. 3-4 kali juga masih susah. Ya, kita lakukan pendekatan. Kalau memang berkali-kali kita sudah coba dan tidak berhasil, barulah kita menggunakan pendekatan kohersif. Apa pendekatan kohersif? Pendekatan kohersif ini pendekatan yang menakut-nakutin, ya teror, ancaman. Kamu kalau saya kasih tahu sekali lagi tidak paham, saya kasih SP. Nah, itu adalah pendekatan kohersif. Jadi artinya setelah kita lakukan pendekatan persuasif, kalau berhasil cukup sampai persuasif, tidak perlu pendekatan kohersif. Kalau pendekatan persuasif sudah dilakukan berkali-kali dan tidak berhasil, barulah kita menggunakan pendekatan kohersif. Ya, pendekatan kohersif itu pakai ancaman, pakai teror, nah, menakut-nakutin gitu kan. Nah, itu boleh nggak? Boleh kalau pendekatan persuasif sudah kita lakukan berkali-kali. Ya, misalkan saya mengingatkan untuk salin tidak terlambat datang ke tempat kerja. Besok masih terlambat dan pakai alasan. Ya, besoknya lagi masih terlambat dan pakai alasan. Kita sudah berusaha melakukan pendekatan persuasif. Ya, tapi kalau berkali-kali dan tidak diindahkan, boleh nggak kita pakai pendekatan kohersif? Silakan. Karena bulan ini sudah seringkali tidak masuknya tidak tepat waktu, saya kasih kesempatan 1 kali lagi. Nanti kalau misalkan masih terlambat, akan saya kasih SP. Ya, lebih enak daripada dia terlambat sekali, ya besoknya langsung kita kasih SP atau kita ancam. Besok saya kasih SP ya, kamu kalau terlambat lagi, padahal dia baru 1 kali terlambat. Ya, pendekatan kohersif itu perlu dilakukan kalau pendekatan persuasif itu sudah tidak berfungsi lagi. Tapi nggak boleh kita lakukan pendekatan kohersif terlebih dahulu tanpa melakukan pendekatan persuasi. Ya, dan yang terakhir ada inti dari komunikasi. Ya, kalau kita lihat intinya di sini, bagaimana kita mampu menilai orang lain, ya, kita sehingga kita bisa tahu dan kita bisa menghargai orang lain. Ya, kita mau dihargai, orang juga pasti mau dihargai. Jadi saling aja, saling menghargai antara satu sama lainnya. Menilai orang lain itu kadang-kadang cuma yang terlihat saja.
Tapi kita tidak tahu secara pasti orang itu seperti apa kalau hubungan personalnya tidak terlalu dekat. Ya, lalu mendengarkan secara aktif. Tadi sudah saya singgung. Ya, pada saat orang lain berbicara, kadang-kadang kita cuma mendengar. Ya, ada suara, ada pesan-pesan yang disampaikan, kita dengar. Tetapi mendengarkan itu tahapannya lebih tinggi lagi. Tidak hanya mendengar suara-suara saja, tetapi mendengarkan dengan seksama. Sehingga dia tahu apa problemnya, sehingga dia tahu runut ceritanya, gitu kan. Kalau dia bertanya saran kita, masukan kita, kita bisa menjawab. Kenapa? Karena kita mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif pasti nggak bisa melakukan pekerjaan lain. Ya, misalkan kita dengar orang bicara dengan kita, atau teman lagi curhat, tapi kita sambil dengar musik, ya kan, sambil main game, itu nggak bisa mendengarkan, tapi cuman mendengar saja. Ya, alangkah baiknya kita mampu mendengarkan secara aktif pada saat ada orang yang berbicara dengan kita, sehingga kita bisa jadi paham, sehingga kita bisa jadi mengerti dengan apa-apa yang disampaikan. Lalu bijaksana, ya, kalau kita kasih kritikan, walaupun dibilang kritikannya membangun, tapi jangan sampai membuat orang sakit hati. Ya, kritikan yang membangun itu yang kayak gimana? Yang memang kalau misalkan harus kita kasih kritik, kita kasih kritik. Tapi kalau udah bagus gitu kan, kita kasih kritik ya berarti bukan bijaksana, tetapi mencari kesalahan orang lain. Contoh misalkan dia sebagai mahasiswa itu udah bagus gitu kan, mengerjakan tugas tepat waktu, datang ke kampus tidak terlambat gitu kan, mengerjakan kuis, mungkin ikut ujian tepat waktu, UTS maupun UAS gitu ya. Kan nggak ada lagi yang harus dikritik nih, karena semuanya sudah bagus. Misalkan saya kritik nih, makanya jadi mahasiswa harus benar dong gitu ya. Berarti kritikan saya itu tidak benar. Kenapa? Karena dia udah benar. Ya, jadi kita mengkritik itu memang pada tempatnya. Jadi artinya kalau memang sudah tepat, sudah benar ya nggak perlu dikritik. Kalau orang sudah benar, sudah tepat kita kritik, berarti itu kita mencari kesalahan orang lain. Kalau kita kembali ke sini bijaksana, kita harus bijaksana pada saat orang lain sudah benar, ya, bukan sempurna ya, artinya dia sudah berusaha menjadi benar ya tidak perlu dikritik. Orang yang kita kritik itu adalah orang-orang yang memang belum tepat, belum benar. Kita kritik. Kritiknya juga harus membangun, jangan membuat dia malu. Tuh ya, membuat malu gimana? Oh, bicara di depan banyak orang. Kamu sih terlambat terus gitu ya, padahal beramai orang gitu ya. Itu kritikan, tetapi bukan membangun, tetapi membuat malu. Panggil dia sendiri, "Kenapa kamu terlambat terus?" Ya kan? Kita dengar ceritanya, misalkan, "Oh, saya harus bantu orang tua dulu jualan," misalkan. Ya, kita dengar dulu. Nanti baru bisa kita mengkritik dia kalau memang, kita menganggap bahwa hal itu tidak tepat. Baru kita bisa mengkritik. Kritik juga yang sifatnya membangun. Jangan mempermalukan orang lain, ya. Biasanya kritikan-kritikan yang sifatnya membangun itu bisa membuat orang termotivasi. Tapi kalau kritikan-kritikan kita ini membuat malu, biasanya orang bisa lebih tidak baik lagi gitu ya, karena dia sudah merasa kita permalukan. Jadi hati-hati sekali, kita harus bijaksana kalau kita memberikan kritikan. Jangan sampai kritikan kita itu malah membawa orang lain malu atau ya membawa bumerang lagi ke kitanya. Lalu memberikan pujian, ya. Kalau teman kita berhasil, alangkah baiknya kita memberikan pujian. Punya rasa iri, punya rasa dengki sehingga kita tidak bisa memberikan pujian, banyak terjadi seperti itu. Tapi kalau teman kita sukses, keluarga kita sukses gitu kan, orang-orang terdekat kita sukses, berikan pujian. Ya misalkan dia berhasil di bidang apa, dia berhasil ngapain gitu ya, kita berikan pujian, kita ucapkan selamat. Ya kita, support dia supaya dia semakin berhasil gitu kan. Nah tetapi kembali lagi memberikan pujian itu jangan berkali-kali. Kalau berkali-kali dengan momen yang sama, itu kayak ngeledek.
wah keren ya kemarin ya juara pidato gitu kan. Nanti ketemu lagi 2 jam kemudian, "Ih lu keren banget kemarin juara pidato," gitu ya. Nanti ketemu lagi. Nah itu bukan memberikan pujian, jadi seolah-olah kita kayak nyindir gitu ya. Jadi memberikan pujian itu juga harus pada tempatnya. Bukan setiap saat, setiap waktu dengan pujian yang sama. Nanti maknanya pasti akan berbeda. Ini yang kadang-kadang, kita mau memberikan pujian kepada seseorang supaya dibilang kita care, kita peduli, tapi kita lakukan itu berkali-kali, malah jadi salah maknanya. Ya, itulah yang harus kita pahami. Kita ucapkan apakah itu dalam ucapan, kata-kata tertulis atau dalam ucapan, yang secara lisan, tapi jangan berulang-ulang. Kalau berulang-ulang, jadi maknanya berbeda, seolah-olah kita kayak ngeledek gitu kan. Oh ternyata dia juara karena gitu ya, karena kita ucapinnya selalu selalu tiap ketemu kita ucapin, nah jadi maknanya berbeda. Ya jadi pada saat kamu memberikan pujian, tepat waktu, ya situasinya juga tepat, momennya tepat, sehingga pujian kita memang tertuju kepada, keberhasilan dari seseorang. Lalu konsisten, ya bagaimana caranya kita harus bisa mengendalikan suasana yang kondusif. Contoh misalkan, supaya hubungan kita dengan teman-teman terjalin dengan baik, ya kita saling menjaga, ya kita saling mengendalikan suasana yang kondusif. Supaya sama-sama nyaman, ya kan? Supaya semuanya itu merasa, apa, dapat perlakuan yang sama gitu ya, jadi harus konsisten. Mengakui kesalahan, ini agak susah nih, udah jelas-jelas kita salah, minta maaf males banget. Ya berat banget. Kadang-kadang orang nggak minta maaf tapi langsung ngajak bicara gitu kan, secara nggak langsung dia udah minta maaf tapi tidak dengan kata-kata gitu ya. Tapi kalau kita ada lakukan kesalahan, bagaimana cara kita, kita punya kemauan untuk mengakui kesalahan tersebut. Ya misalkan terlambat datang ke kampus, itu satu kesalahan yang mahasiswa lakukan. Pada saat itu dilakukan, ya kamu akui kesalahan. Jangan menyalahkan tadi macet, ya kan, jangan menyalahkan tadi ban motor saya kempes gitu kan, berarti kita nggak mau salah, tetap yang salah itu kamu. Kalau kita membuat kesalahan, alangkah baiknya kita, mengakui kesalahan kita, minta maaf. Wah gengsi dong, malu dong, nah, itu berarti kita, eee, tidak mudah untuk mengakui kesalahan. Ya, akui kesalahan kalau memang kita melakukan kesalahan. Dengan kita mengakui itu salah, ya berarti kita tahu sebenarnya itu salah dan tidak layak dilakukan, tetapi ya misalkan terlambat tadi karena kita telat bangun gitu kan, besok-besok kita nggak akan telat makan lagi. Kenapa? Karena kita sudah paham bahwa itu merupakan satu kesalahan. Memiliki rasa humor gitu ya. Humor di sini bukan berarti kita berbicara dengan orang lain itu orang lain harus tertawa gitu kan. Wah kayaknya seru kalau bicara dengan dia lucu. Enggak, humor itu hanya sekedar orang lain nyaman dengan kita. Pada saat kamu, curhat dengan Jessica gitu kan, Jessica mampu mengendalikan suasana, ya kamu tuh nyaman curhat dengan dia. Pada saat momen seperti itu, itulah yang disebut sebagai memiliki rasa humor. Ya rasa humor ini nggak harus orang sampai, wah ketawa terbahak-bahak pada saat bicara dengan orang tersebut, tidak. Kita merasa nyaman, kita merasa kondusif saja suasananya, kita, pada saat kita berbicara itu efektif, ya nyambung, ya, orang menjadi nyaman dengan kita, pada saat berbicara atau pada saat curhat dia akan cari kita, nah berarti kita memiliki rasa humor, sehingga bisa menciptakan kenyamanan dalam berkomunikasi. Lalu juga kita harus mampu memberikan contoh yang baik. Kalau sudah baik, ya, sudah oke, sudah tidak ada kesalahan, ya nggak perlu nih kita kasih contoh-contoh yang baik, kan sudah baik. Ya, kalau misalkan orang sudah baik, kita kasih contoh yang baik lagi, itu bukan memperbaiki, tetapi kayaknya kita nggak bisa nerima kalau dia sudah baik.
Jadi kalau orang sudah benar, sudah baik, ya nggak perlu lagi dikasih contoh yang baik. Karena memang dia sudah melakukan itu. Tapi sebaliknya, ya sebaliknya, kalau orang yang memang belum baik atau kurang baik, berikan contoh-contoh yang baik. Ya, misalkan kasih tahu supaya berbicara dengan orang yang lebih tua seperti apa. Itu contoh yang baik. Atau misalkan ketemu dengan orang yang lebih tua harus seperti apa. Itu contoh yang baik. Dan itu kita lakukan kalau orang lain belum baik. Bagaimana kalau sudah baik? Ya nggak perlu. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik itu kepada yang belum melakukan. Tapi kalau sudah melakukan, tidak perlu lagi ada contoh-contoh, ya, supaya tidak salah sangka atau tidak salah persepsi. Dan yang terakhir menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan tepat. Ya, kalau kamu berbicara tuh harus jelas, maknanya tidak ambigu, gitu kan? Harus lugas juga, harus tepat. Tepatnya itu kepada siapa kamu berkomunikasi. Ya, kamu lihat audiensnya. Anak SD, harusnya kamu berkomunikasi seperti apa? Atau misalkan teman kamu, ya seumuran. Nah, kamu harusnya berkomunikasinya seperti apa? Pada saat berkomunikasi dengan orang tua atau orang-orang yang lebih tua dari kita, ya kamu menggunakan bahasa-bahasa yang memang harus tepat. Jadi jangan semua pukul rata. Dengan anak SD sama, dengan anak SMP sama, dengan teman kampus sama, dengan orang tua sama, dengan dosen sama gitu kan. Berarti kita tidak mampu menggunakan bahasa yang tepat. Ya, bahasa dengan teman pasti akan berbeda dengan bahasa kita kalau kita berbicara dengan orang tua. Pasti berbeda pada saat kita berbicara dengan dosen. Pasti berbeda pada saat kita berbicara dengan ponakan kita. Pada saat kamu bisa menempatkan momen itu, berarti kamu mampu menggunakan bahasa yang tepat. Oke, itu materi kita ya. Untuk di kelas besar pada pagi hari ini, boleh kalau ada yang ingin ditanyakan atau dibagikan pengalaman-pengalaman terkait dengan komunikasi yang efektif, saya persilahkan. Bu, saya mau tanya. Ya, silakan Sultan. Maaf ya Bu, nggak on cam. Nggak apa-apa ya Bu. Ya, Itu bukan, jadi kan kalau misalnya kita tuh udah komunikasi sama orang. Nah itu udah sesuai strategi gitu. Terus ternyata tuh malah feedbacknya buruk gitu di awal first impressionnya. Terus kan jadi dianya tuh ngiranya kayak kita tuh buruk gitu. Itu cara memperbaikinya gimana Bu? oke. Biasanya itu terjadi kalau kita baru berkomunikasi dengan orang tersebut. Ya, dia belum tahu kita. Nah, biasanya itu terjadi kalau kita baru berkomunikasi dengan orang tersebut. Ya, jadi kamu belum kenal nih dengan lawan bicara kamu atau lawan bicara kamu belum mengenal kamu. Baru dimulai percakapan atau komunikasi. Komunikasi yang efektif itu nggak bisa satu dua kali, harus berulang-ulang supaya dia paham tentang kamu dan kamu paham tentang dia. Ya, jadi sama halnya kayak misalkan saya baru kenal dengan Sultan. Saya nggak tahu Sultan sifatnya kayak gimana. Ya kan, saya nggak tahu Sultan itu apakah orangnya temperamen, baik, pendiam, dan lain sebagainya. Dan kamu juga nggak tahu saya. Ya, pada saat awal kita berkomunikasi, itu pasti saja banyak miss yang terjadi antara saya dengan Sultan. Ya, makanya kalau dalam komunikasi ada namanya teori pengurangan ketidakpastian. Ya, tidak pasti itu ada pasti di awal pertama kali kita berkomunikasi dengan seseorang. Tapi lambat laun saya jadi kenal Sultan. Oh, ternyata Sultan itu orangnya baik, humoris, dan lain sebagainya. Nah, itu terjadi kalau sudah beberapa kali saya berkomunikasi dengan Sultan. Ya, makanya kalau dalam ilmu komunikasi itu ada namanya teori pengurangan ketidakpastian. Ya, pengurangan ketidakpastian itu dilakukan dengan cara seperti apa? Dengan cara berkomunikasi supaya ketidakpastian saya terhadap Sultan atau
ketidakpastian Sultan terhadap saya itu semakin lama semakin berkurang. Jadi saya lebih mengenal Sultan dan Sultan lebih mengenal saya. Nah, sebaliknya kalau komunikasi kita udah sering dilakukan, ya, otomatis komunikasi kita efektif walaupun mungkin kamu bertanya saya cuma ngangguk-ngangguk aja atau saya bertanya kamu cuma ngangguk-ngangguk saja, tetap efektif. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui ya antara eh, saya dengan Sultan dan Sultan dengan saya udah saling tahu. Jadi komunikasi itu nggak bisa hanya satu kali lalu kita mau komunikasi itu efektif. Nggak bisa. Harus dilakukan berulang-ulang atau harus dilakukan beberapa kali supaya pemahaman Sultan ke saya tidak salah, ya pemahaman saya ke Sultan sebaliknya Sultan ke saya juga tidak salah. Persepsi yang sering terjadi di awal kali kita berkomunikasi itu adalah yang ingin kita sampaikan itu salah tangkap gitu ya. Jadi misalkan maksud saya baik nih ke Sultan, tapi Sultan udah negative thinking aja ke saya. Yakinlah komunikasi kita nggak akan efektif. Sebaik apapun saya menyampaikan, ya kan, setepat apapun saya menyampaikan, pasti udah nggak benar. Kenapa? Karena Sultan udah negative thinking ke saya. Tapi kalau kamu sudah kenal saya, ya ketidakpastian itu semakin kecil sehingga apapun yang saya sampaikan Sultan udah fine-fine aja atau sebaliknya apa yang disampaikan Sultan saya sudah fine-fine aja. Jadi komunikasi itu nggak akan mungkin efektif pada saat awal mula kita melakukan komunikasi. Supaya efektif, caranya gimana? Berkali-kali lakukan komunikasi supaya saling mengenal. Ya, di komunikasi juga ada namanya analoginya itu bawang, ya. Teori bawang. Bawang itu punya banyak lapisan-lapisan. Lapisan terluar itu yang terlihat. Sultan itu kayak gimana, Sarah itu kayak gimana, Salwa itu kayak gimana. Nah, itu lapisan terluar. Lapisan terdalam nggak mungkin kita tahu kalau kita tidak berkomunikasi dengan Salwa, dengan Sultan, dengan Sarah. Ya, kalian bisa lihat saya di lapisan terluar. Tapi lapisan terdalam saya, kalian nggak bisa lihat kalau kalian tidak berkomunikasi dengan saya. Oh ternyata, ya lapisan terluar Miss Ilona itu baik. Tetapi kalau pada saat kita sudah dekat, wah galak orangnya. Bukan suka marah, temperamen gitu ya. Kita bisa tahu itu dari mana. Itulah lapisan terdalam. Pada saat kita sudah melakukan komunikasi dengan orang tersebut. Ya, jadi ada step-stepnya. Jadi kita nggak mungkin bisa komunikasi kita efektif dengan orang yang baru kenal, gitu kan? Itu nggak akan mungkin bisa. Tapi kalau kita sudah berkali-kali atau mungkin dengan teman kita, ya, dengan sahabat kita dari SMP, dari SMA dulu, pasti efektif. Kenapa? Karena komunikasi itu udah berulang-ulang kita lakukan. Ya, kita udah tahu dia persepsi kita tentang dia tidak salah gitu ya dan lain sebagainya sehingga untuk mengurangi rasa ketidakpastian dengan cara lakukan komunikasi secara berulang. Itu kejadian Sultan? Kenapa, Bu? Itu terjadi ke kamu? Iya, Bu, pernah, Bu. Pernah ya? Oke, jadi begitu ya harus lakukan komunikasi berulang-ulang supaya tercipta komunikasi yang efektif. Oke, ada lagi Sultan atau yang lain? Boleh, silakan. Ada Bu yang Ya, ingin silakan Nafid. saya sampaikan. Nah Bu, Ya. jadi kan begini Bu, kan kita kan sebagai apa? Sebagai pemimpin yang baik, kita Mm-mm, itu harus saling berkomunikasi kepada orang lain. mm-mm, Khususnya kita ini harus berinteraksi kepada orang lain. Nah, mm-mm, jika kita ingin melakukan aktivitas yang lainnya seperti seperti apa? Belajar kelompok, mm-mm, bekerja sama, kalau ingin jalan-jalan atau lain sebagainya,
Jadi kita itu harus saling berkomunikasi kepada orang lain. Khususnya ini kita harus apa? Kita ini harus saling berinteraksi kepada orang lain. Kalau Mm-mm. apa? Kalau tidak berinteraksi kepada orang lain, ya gimana orang lain itu bisa tahu. Dan Mm-mm. kalau mau berkomunikasi itu boleh, asalkan kita itu berkomunikasi kepada orang-orang yang baik, kepada Mm-mm. orang yang apa, yang berprestasi lah. Ya, tapi kalau apa, kalau berkomunikasi dengan apa orang-orang yang buruk, justru itu yang akan meracuni pikiran kita. Itu saja, Bu. Baik, berarti Nafi di sini memberikan itu ya penambahan apa tentang komunikasi yang efektif ya. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, kita harus lihat lawan bicara kita. Kalau kita berkomunikasi dengan orang yang baik, ya pasti akan dampaknya baik. Ya, tapi kalau misalkan kita berkomunikasi dengan orang yang tidak baik, pasti dampaknya juga negatif. Gitu ya, Nafi ya. Lalu juga Ya, Bu. strategi-strategi tadi Nafi sudah sampaikan ya. Boleh. Ya, jadi artinya bahwa tergantung dari lawan bicara kita. Sebenarnya kita berkomunikasi dengan siapa saja boleh. Ya, sama siapa saja boleh. Tapi jangan sampai terpengaruh. Itu yang paling penting. Bukan berarti kita nggak bisa berkomunikasi dengan misalkan dengan preman gitu ya. Atau misalkan dengan pembunuh gitu. Bukan nggak boleh. Boleh, tapi jangan sampai terpengaruh. Ya, jadi kita berkomunikasi dengan siapapun, apakah itu orang yang baik sifatnya ataupun yang tidak baik, silakan. Tetapi kembali lagi, kalau kita tidak bisa dan mudah terpengaruh, ya lebih baik kita memilih teman. Ya, kita pilih teman-teman yang baik sehingga kita terpengaruhnya ke baik. Tapi kalau misalkan kita mudah terpengaruh, kita berkomunikasi dengan orang yang tidak baik, takutnya akhirnya kita menjadi tidak baik gitu ya. Baik, terima kasih Nafi. Ada lagi yang mau ditambahkan? Tadi ada yang chat ya. Boleh Rehan, silahkan di chat aja. Sambil Rehan menulis pertanyaannya, boleh yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, berarti saya jawab dulu pertanyaannya Raihan ya. Jika kita menjadi pemimpin tapi sudah tidak disukai atau tidak dipercaya sebagian besar bawahannya dari awal, bagaimana strategi yang mungkin bisa digunakan oleh pemimpin dari awal dia memulainya? Baik, saya coba jawab ya. Menjadi seorang pemimpin itu kan kita juga nggak bisa memaksa bawahan kita untuk semuanya suka dengan kita ya. Tidak bisa memaksakan supaya orang atau bawahan kita suka dengan gaya kepemimpinan kita. Ya, sepanjang kamu menjadi seorang pemimpin sudah tepat, ya tepat itu artinya sudah memotivasi, ya sudah mampu menggunakan pendekatan-pendekatan persuasif tadi, gitu ya. Lalu kamu sebagai pemimpin juga tidak arogan, tidak kohersif, gitu ya. Tapi banyak orang nggak suka dengan kamu, ya nggak apa-apa. Kita juga nggak bisa memaksa semua karyawan harus suka dengan kita, ya. Ada nggak strategi-strategi yang bisa digunakan oleh pemimpin tersebut supaya dia disukai? Ya dia tetap konsisten aja, ya kepemimpinannya seperti itu. Contoh misalkan saya sudah berusaha menjadi pemimpin yang baik, ya artinya saya tidak arogan, setiap ada permasalahan saya diskusikan dulu, begitu saya mau ngambil keputusan, saya adakan rapat dulu gitu ya. Sudah selayaknya lah yang dilakukan oleh pemimpin saya lakukan. Ternyata banyak juga nih bawahan saya nggak suka dengan gaya kepemimpinan saya. Ya, apa kira-kira strategi yang saya lakukan? Ya, kalau saya merasa bahwa yang saya lakukan itu sudah tepat, ya saya konsisten saja lakukan terus itu
sambil lakukan pendekatan juga kepada bawahan-bawahan kita yang tidak menyukai kita. Dia nggak suka dengan kita, dasarnya apa? Apanya yang dia tidak suka? Misalkan dia nggak suka dengan kita karena aturan kita, nanti boleh kita perbincangkan lagi. Aturan yang mana yang dia tidak suka? Oh, aturan jam kerja gitu kan, tidak boleh terlambat dan lain sebagainya misalkan. Nah, itu nanti bisa diperbincangkan. Ya, jadi jangan sampai kita juga akhirnya supaya saya disukai bawahan saya, akhirnya saya ikutin kemauan mereka. Ya nggak bisa kayak gitu juga gitu kan. Jadi kita tetap harus berada pada koridor yang tepat. Masalah kita disukai ataupun tidak disukai, yaitu kembali lagi ke bawahan kita. Ya, jadi beda lagi halnya kalau misalkan kita sebagai pemimpin itu arogan gitu ya. Lalu kita semena-mena buat aturan itu sesuka hati kita gitu ya. Banyak orang nggak suka sama kita, ya mungkin itu terjadi karena memang kita nggak punya basic pada saat kita melakukan berbagai keputusan-keputusan. Ya, kalau misalkan itu terjadi pada saat kita memimpin, ya menurut saya itu wajar saja karena memang kita tidak memposisikan diri kita sebagai pemimpin yang baik, pemimpin yang cakap, pemimpin yang mengerti bawahannya. Ya, kalau posisi kamu sudah benar, sudah tepat, ya pemimpinnya tidak arogan, sudah menjalankan sesuai aturan yang berlaku, banyak orang tidak suka dengan kamu, nggak masalah. Kamu ingin semua suka sama kamu, nggak akan mungkin bisa. Tapi supaya sebagian besar mendukung kamu, suka dengan kamu, lakukan pendekatan persuasi. Apa yang mereka tidak suka dari kita? Oh, gaya bicara saya misalkan arogan. Oke. Ya, nanti kita utarakan kenapa saya harus berbicara seperti ini. Misalkan, wah tapi kan kita nggak perlu dimarah-marahin, kita kan nggak perlu dibentak-bentak misalkan. Itu juga masukan bagi kita sebagai pemimpin. Sehingga pada saat saya berbicara dengan bawahan saya, ya saya lebih lebih bisa mengatur kata-kata yang keluar dari mulut saya sehingga tidak menyakitkan perasaan dari bawahan saya. Atau apa yang mereka tidak suka dari saya, bisa kita tanyakan. Ya, tapi kalau sepanjang yang kita lakukan sudah sesuai dengan aturan, sudah sesuai dengan seharusnya seperti apa, tapi banyak yang tidak suka, ya, ya kalau saya katakan tadi lakukan pendekatan persuasif. Ya, nanti paling ada beberapa orang yang tadinya tidak suka jadi suka. Tapi kalau kamu berharap semuanya jadi suka dengan kamu, juga itu tidak akan mungkin. Sebagus-bagusnya kita memimpin, ya, sebagus-bagusnya kita mengendalikan, sebagus-bagusnya kita menjadi leader, tetap ada orang-orang yang tidak suka dengan gaya kepemimpinan kita. Sepanjang itu sudah tepat, sepanjang itu sudah benar, lakukan itu secara konsisten ya. Jadi strateginya adalah lakukan itu secara konsisten sepanjang sudah benar dan sudah tepat. Ya, kurang lebih seperti itu ya Raihan ya. Boleh ada yang lain? Silakan. Ibu, saya izin bertanya. Silakan Sabrina. Kan kalau berkomunikasi itu harus menyamakan level agar komunikasinya efektif ya Bu. Nah, kalau kita di situasi harus menjelaskan sesuatu yang kompleks ke orang yang pemahamannya maaf mungkin di bawah kita, itu bagaimana tips agar komunikasi tetap efektif? Oke, caranya gampang banget ya. Orang kan nggak sama semuanya selevel dengan kita. Ada yang kita bicara satu kali dia langsung paham, ada yang berkali-kali tidak paham-paham gitu ya. Kita harus jelasinnya tuh kompleks banget. Caranya kamu pakai contoh-contoh yang mudah dia mengerti. Ya, mungkin dengan bahasa kamu dia sulit mengerti, tetapi dengan contoh-contoh yang kamu kasih,
dia akan memudahkan dia untuk mengerti apa yang kamu maksud. Ya, jadi gampang. Makanya kenapa dosen kalau ngajar itu pakai contoh. Kadang-kadang kalau dia ngajar aja tanpa pakai contoh, hanya 1-2 mahasiswa yang paham. Tapi begitu dia kasih contoh, ya, apalagi relevan dengan kehidupan kita, mudah ditangkap, wah, berarti langsung, oh, berarti maksudnya kayak gini. Jadi kebalikannya tadi Sabrina ya, kalau kamu bicara dengan orang yang mudah memahami apa yang kamu sampaikan, ya, kamu mungkin nggak perlu pakai contoh, dia udah paham, dia udah mengerti. Tapi begitu kamu ketemu dengan teman dan kamu harus menjelaskannya secara runut, ya secara sistematis gitu kan, aduh sulit banget nih, takutnya saya udah bicara panjang lebar gitu kan, dia nggak paham juga, caranya gampang, cuman kasih contoh. Dan kamu carilah contoh-contoh yang relevan dengan apa yang mau kamu sampaikan ke dia. Ya, orang akan lebih mudah menangkap kalau ada contoh. Atau misalkan kalau kamu bisa pakai simulasi atau kamu pakai alat bantu, alat peraga gitu kan, supaya teman kamu itu paham, itu juga lebih memudahkan dia. Tapi kalau kamu nggak punya alat peraga, alat bantu untuk menjelaskan ke dia, ya kamu cukup pakai contoh-contoh aja. Dengan kayak gitu dia pasti bisa memahami apa yang kamu ingin sampaikan. Ya, kurang lebih kayak gitu ya, Sabrina ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain, boleh? Oke, ada lagi yang mau disampaikan atau yang ditanyakan? Baik, kalau memang tidak ada lagi, ini pertemuan kelas besar terakhir ya. Nanti kita kembali ke kelas kecil, ya. Kelas kecil ketemunya secara onsite atau tatap muka di ruang kelas. Ya, jangan lupa dengan progres tugas PJBL kalian. Ya, tiap kelompok saling koordinasi dengan anggota kelompok lainnya supaya tugas itu dapat diselesaikan di minggu ke-14. Sekarang kita sudah minggu ke-6, minggu ke-7, minggu terakhir sebelum UTS. Nanti setelah UTS itu full untuk tugas PJBL. Ya, jadi sudah bisa dibagi siapa-siapa saja di kelompok kita yang mengerjakan poster, siapa-siapa saja yang mengerjakan video kegiatan, dan siapa-siapa saja yang mengerjakan artikel, itu sudah dibagi sehingga memudahkan kalian untuk menyelesaikan ketiga output tersebut. Ya, jadi sebelumnya juga kalian harus memilih kegiatannya apa, apakah pengabdian atau penelitian, ya, atau sosialisasi dan lain sebagainya. Tentukan dulu kegiatannya, tentukan tempatnya, baru buat proposal. Ya, setelah kalian buat proposal, nanti di ACC sama dosen, boleh dosen kelas kecil, boleh dosen kelas besar. Nanti kalau sudah oke, baru kalian buat surat pengantar dari kampus untuk kegiatan itu berlangsung. Jadi step-stepnya memang cukup banyak dan cukup panjang. Silakan dikerjakan apa yang bisa dikerjakan terlebih dahulu supaya eh, bisa selesai tepat waktu. Karena saya yakin banyak sekali tugas-tugas kalian di mata kuliah yang lainnya. Jadi atur waktu sebaik mungkin sehingga semua tugas di semua mata kuliah kita dapat terselesaikan dengan baik. Ya, minggu depan ketemu secara onsite ya, tatap muka di kelas dengan dosen kelas kecil. Boleh nanti PJ-nya kalau ada materi yang tidak kalian punya boleh WA ke saya, nanti akan saya kirim dari pertemuan pertama sampai ke-7 ya. Kalau memang sudah ada di Leads, boleh dilihat di Leads, atau kalau males buka Leads, boleh nanti saya kirimkan melalui WA supaya belajarnya lebih mudah. Oke, terima kasih semuanya. Ya, mohon maaf selama 4 kali pertemuan kelas besar ini mungkin ada kesalahan kata-kata
kesalahan contoh-contoh yang menyinggung perasaan, ya, pasti semua itu tanpa sengaja saya lakukan. Ya, sehat semuanya, tetap semangat karena semester 1 ini masih panjang harus kita lalui. Setelah semester 1 masih ada semester-semester berikutnya sampai kalian bisa selesai perkuliahan di S1-nya ya. Oke, terima kasih semuanya. Ketemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi.